Warga semester 6. Jujur saja mungkinnya saya sebenarnya tidak mempunyai visi misi, jujur saja, karena hikmah dari hati. kalau misalkan membicarakan tentang visi misi itu, menurut saya ya, ini pandangan saya, pasti tujuan visi dan misi tersebut itu ingin memajukan sebuah lembaga tersebut, atau kalau di ranah pesantrennya ingin memajukan pondok pesantren ini, ya begitu. Jadi dari saya ya mungkin visi misinya simpel, mungkin ingin memajukan pesantren yang mungkin kalau misalkan dulunya baik, kalau dari saya yang mungkin lebih baiknya kalau buat dewan santrinya ya lebih taat kepada aturan pesantren atau kepada Allah khususnya, ya kalau saya lebih taat lagi mungkin begitu. Ya mungkin dari saya begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu untuk menjadikan Dewan Santri sebagai wadah mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, kemandirian, dan kebersamaan. Nah, bagaimana cara mencapainya tujuan tersebut, yaitu salah satunya mengadakan kegiatan pelatihan soft skill dan pengembangan keterampilan hard skill bagi para santri. Contohnya dengan mengadakan pelatihan manajemen waktu, kerjasama atau bekerja dalam tekanan, atau bagaimana bekerja dalam hal mengabdi. Lalu untuk contoh hard skillnya yaitu dengan pelatihan digital marketing atau sosial media atau juga website. Lalu yang kedua, mendorong untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi, yaitu program kerja yang dapat membantu mengembangkan kepemimpinan, kemandirian, dan kebersamaan. Yang terakhir, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti organisasi atau lembaga lain dalam mengembangkan keterampilan dan potensi santri. Mungkin itu saja yang disampaikan mengenai Grand Design dari saya. Terakhir, jika peduli dengan saya, jangan lupa tidak pilih saya karena kondisi fisik dan mental saya sedang kambuh, sehingga nantinya di kepengurusan Dewan Santri akan terganggu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yaitu aspiratif, komunikatif, interaktif, dan profesional. Kemudian untuk misinya itu yang pertama menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Islam dan membantu para santri mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan para santri agar dapat berkontribusi secara positif pada masyarakat. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerapkan nilai-nilai sosial kepada santri dengan masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan universal. Selanjutnya untuk misi saya yang pertama itu meningkatkan kepekaan antar santri universal dengan masyarakat. Yang kedua, mampu mengaplikasikan tradisi universal dengan membuat peta dakwah kepada masyarakat sekitar. Yang ketiga, menjadikan santri yang peka terhadap lingkungan masyarakat melalui universal bersosial. Mungkin untuk penjelasannya, dari visi saya menciptakan lingkungan santri yang berakhlakul karimah, yaitu menciptakan santri-santri universal yang berakhlak karimah, yaitu dengan mengajak santri untuk bisa doa bersama, pengajian, dan khataman Al-Quran. Itu saling mengajak agar bisa saling terus-menerus gitu ya. Dan menerapkan nilai-nilai sosial pada santri dengan masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan universal. Jadi fungsi santri di sini tuh bukan hanya untuk kepentingan di Mahat Universal. Jadi santri juga bisa bersosialisasi kepada masyarakat agar santri juga berguna untuk masyarakat lingkungannya, dan lingkungan juga bakal timbal balik kepada pondok pesantren dan ataupun santri sebaliknya. Adapun dari visi saya yaitu meningkatkan kepekaan antar santri universal dengan lingkungan masyarakat. Maksudnya contoh kecilnya mungkin kepekaan santri yaitu di lingkungan Kobong ya, mungkin seperti banyak masalah-masalah ataupun
ya intinya mah masalah di kobongnya masing-masing, mungkin dari kepekaan santrinya yang tidak bisa merangkul dan bisa mengajak untuk bisa menyelesaikan masalah, dan ataupun kepekaan lainnya mungkin ya hal kecil dari hal sampah ataupun kepekaan terhadap diri sendiri. Yang kedua itu mampu mengaplikasikan tradisi universal dengan membuat peta dakwah kepada masyarakat sekitar. Maksudnya yaitu jadi santri memiliki ilmu-ilmu, entah itu ilmu agama ataupun ilmu-ilmu sosial yang dimiliki di kuliah ataupun di mahadnya bisa diaplikasikan kepada masyarakat, dan itu bisa berguna dan berdampak baik untuk lingkungannya. Jadi ada hubungan timbal balik antara lingkungan dengan pesantren dan pesantren untuk lingkungan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa Awaliyah Husnul Khotimah dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 6. Untuk visi misi, visinya itu terwujudnya Dewan Santri PPMU yang khair itu tapi singkatan ya, khair guna tercapainya pondok pesantren mahasiswa universal yang kompetitif. Nah, khair itu sendiri kan terdapat huruf K, H, O, I sama R. Nah, untuk K-nya itu kreatif, untuk H-nya humble, kemudian untuk O-nya organizing, inovatif sama realistis. Nah, untuk misi tersendiri yaitu yang pertama menanamkan rasa kesadaran atau kepekaan lebih dengan berusaha menjadi uswah hasanah bagi para santri PPMU. Kemudian yang kedua, membangun dan meningkatkan dewan santri yang lebih solid dan kontributif dalam menampung aspirasi-aspirasi para santri PPMU. Dan yang terakhir yaitu mewadahi minat dan bakat para santri yang mampu mewujudkan sesuai dengan potensi dirinya masing-masing. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama itu menanamkan kepekaan atau kesadaran diri lebih, itu maksudnya jadi ini harus lebih peka dan sadar diri terhadap lingkungannya itu sendiri, baik itu terhadap para santrinya maupun terhadap masyarakat di sekitar, seperti itu. Kemudian yang kedua, membangun dan meningkatkan dewan santri yang lebih solid dan kontributif dalam menampung aspirasi-aspirasi para santri. Itu maksudnya jadi baik itu antar pengurus maupun antar semua santri, kita itu harus menanamkan rasa solidaritas kita untuk guna mencapai rasa kekeluargaan yang sangat erat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mewadahi minat dan bakat para santri dalam mewujudkan sesuai dengan potensi dirinya masing-masing. Itu maksudnya jadi nanti di kepengurusan selanjutnya akan menyediakan wadah minat bakat, seperti itu ya, untuk mengembangkan potensi atau pengembangan dirinya dari santri-santri universal itu sendiri. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut nomor urut 3 Putra. Jawaban saya itu tidak tuntas. Langsung saja ya. Untuk visi yaitu saya akan berusaha menjadikan santri Mahad Universal yang berkualitas dan berperan aktif dalam memajukan Mahad tercinta. Untuk misi yaitu berusaha menjadikan Dewan Santri sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat di internal maupun eksternal. Yang selanjutnya, berusaha meningkatkan kesadaran santri dan rasa kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, menjadikan Dewan Santri sebagai wadah untuk menjembatani aspirasi santri. Dan untuk yang terakhir, misi ini menurut saya itu sangat penting ya, menumbuhkan kesadaran
anggota Dewan Santri maupun santri bahwa mereka itu adalah ruh gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dewan Santri itu merupakan tubuh yang dimana tubuh atau jasad itu harus mempunyai ruh atau nyawa, yaitu anggota DS-nya sendiri ataupun santri yang tidak menjadi pengurus DS. Karena kenapa kalau tidak ada ruh atau tidak ada santri yang mendorong gitu, semua aktivitas yang dilakukan oleh pengurus Dewan Santri itu percuma. Mungkin visi dan misi ini tidak perlu dijelaskan karena dari kata-katanya dan dari kalimatnya juga mungkin sudah bisa dipahami itu dan dicerna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi Bandung semester 6. Sini mohon izin saya akan membacakan sedikit visi dan misi saya terkait terpilihnya saya sebagai calon ketua Dewan Santri. Visi dari saya yaitu mewujudkan Pondok Pesantren Mahasiswa Dewan Santri Pondok Pesantren Mahasiswa Universal sebagai suatu organisasi yang tertib agamis dan bertanggung jawab guna membentuk santri Pondok Pesantren Mahasiswa Universal yang bersikap sabar, sadar, dan ikhlas disertai akhlak muda. Lalu untuk visinya yang pertama, mewujudkan pengurus Dewan Santri Pondok Pesantren Mahasiswa Universal yang peka serta memiliki solidaritas tinggi, disertai dengan sikap cermat juga bersahaja. Lalu yang kedua yaitu mengoptimalkan tugas pokok kita sebagai seorang santri melalui program pengajian harian guna meningkatkan intelektualitas santri Pondok Pesantren Mahasiswa Universal. Dan misi yang ketiga dari saya yaitu membangun rasa kedisiplinan dan juga tanggung jawab santri sebagai seorang santri atau seorang pribadi yang suci dalam pikiran, perbuatan, dan dapat dipercaya. Mungkin inti dari visi dan misi saya yaitu saya ingin pengajian harian di Pondok Pesantren Mahasiswa ini menjadi suatu hal yang sangat penting dan menjadi ruh bagi kita gitu, karena ciri dari kita seorang santri adalah kita senantiasa menjunjung tinggi ilmu, dan salah satunya di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal itu adalah memaksimalkan agenda pengajian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Laila Syarifatul Munawwaroh dari jurusan Ilmu Hukum semester 6. Di sini saya akan menyampaikan visi misi sebagai calon ketua Dewan Santri. Yang pertama dari visinya yaitu mewujudkan Dewan Santri Pondok Pesantren Universal sebagai organisasi yang cerdas, berkarakter, berakhlakul karimah, dan meningkatkan rasa kepekaan santri universal. Maksud cerdas di sini adalah dimana kita dengan adanya suatu Dewan Santri itu cerdas dalam emosional, cerdas dalam menyikapi dalam lingkungannya. Kemudian ada berkarakter, dimaksud dengan berkarakter ini dimana Dewan Santri ini bertanggung jawab terhadap tugasnya, terus untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Kemudian ada yang berakhlakul karimah, di mana berakhlakul karimah ini ciri khas pada pondok pesantren. Kemudian meningkatkan rasa kepekaan santri, maka Dewan Santri ini bisa meningkatkan dalam rasa kepekaan santri. Kemudian misinya yang pertama ada menjalin dan meningkatkan hubungan internal Dewan Santri Universal agar terwujudnya keharmonisan. Sebelum kita terjun ke santri maka harus adanya meningkatkan dan menjalin hubungan internal, bahwa Dewan Santri itu harus solid dengan terwujudnya keharmonisan. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kualitas santri universal, cakap mental, spiritual, dan intelektual.
maksud dengan cakap mental ini di mana bisa lewat mentoring dengan menguatkan santri baru agar tidak boyong untuk untuk menasehati agar sebagai santri tersebut adalah ya hal demi. Kemudian cakap spiritual di mana kita meningkatkan untuk dalam hataman ataupun dalam doa bersama dan sebagainya. Kemudian yang terakhir cakap intelektual di mana dengan bisa mengeksplor dalam kegiatan intelektual santri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.